Selamat pagi kawan-kawan, salam planter Indonesia, salam petani sawit Indonesia. Pagi ini saya akan menunjukkan mengenai jarak tanam yang kita gunakan di perkebunan kita ini kawan-kawan. Jadi untuk jarak tanamnya yaitu 9 dikali 8. Jadi SPH yang keluar dalam per hektarnya yaitu 138 pokok. Jadi untuk cara mencari SPH-nya yaitu 9 dikali 8 sama dengan 72. Untuk luasan lahan 1 hektar yaitu 10.000 meter persegi dibagi 72, maka hasilnya adalah 138 pokok sendiri. Jadi alasan kita memilih jarak tanam 8 kali 9 yaitu kita harus pahami dulu tanaman kita ini termasuk tanaman pelepah panjang atau pelepah pendek kawan-kawan, karena panjang antar pelepah mempengaruhi jarak tanam yang kita gunakan di perkebunan kita ini kawan-kawan. Jika tanaman kawan-kawan menanamnya terlalu rapat, maka akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sendiri kawan-kawan. Jadi kali ini saya akan menunjukkan performa dari jarak tanam 8 kali 9. Jadi seperti inilah penampakan jarak tanam 8 kali 9 di perkebunan kita ini kawan-kawan. Kita kira jarak tanam ini cukup ideal bagi perkebunan kelapa sawit kawan-kawan. Jadi untuk jarak tanam 8 kali 9 kita rekomendasi lah. Untuk hasilnya seperti apa, seperti inilah penampakannya kawan-kawan. Untuk tanaman pelepah panjang pun kita kira cukup ideal 8, kita menggunakan jarak tanam 8 kali 9. Untuk proses fotosintesis atau penyinaran matahari kita kira cukup ideal bagi tanaman itu, sebab yang pertama tanaman sinar matahari tidak stagnan di rimbunya daun, namun tembus sampai di tanah itu sendiri kawan-kawan. Untuk kondisi pelepah dengan jarak tanam 8 kali 9 seperti ini kawan-kawan, kita kira cukup ideal, cukup rekomendasi lah bagi perkebunan kelapa sawit, sebab panjang pelepahnya pun tidak sampai di pangkal buah pokok antar pokok kawan-kawan, namun kondisinya maka hanya cuma bertemu antar pucuk daun dengan pokok, antara pokok satu dengan pokok yang lain kan. Jadi tidak terlalu mempengaruhi dalam proses pemanenan. Untuk pokok kelapa tinggi ini sendiri kawan-kawan, jika terjadinya terlalu kerimbunan maka akan mempengaruhi dalam proses pemanenan itu sendiri kawan-kawan. Dan jika kita pada saat kita proses memanen, ketika daun terlalu rimbun dan sebagainya, maka yang pertama adalah buah itu sendiri kita tidak tahu masak atau tidak di dalam pokok. Yang kedua adalah terjadinya kecelakaan kerja pada saat proses pemanenan itu sendiri kawan-kawan. Jadi untuk jarak tanam yang 9 kali 8 ini kita kira cukup ideal bagi pelepahnya. Sinar matahari pun seperti ini kawan-kawan, kita kira cukup maksimal lah, tidak terlalu rimbun, tidak terlalu renggang juga itu sendiri kawan-kawan. Kita kira cukup terang lah, tidak terlalu gelap. Kondisi buahnya juga kan kita kira cukup ideal ya, dengan menggunakan jarak tanam 8 kali 9. Kita kira buahnya juga cukup melingkar juga nih kan ya buahnya. Kita kira cukup maksimal. Ini buahnya kan. Setiap pokok juga ada nih kan ya buahnya. Seperti ini buahnya kan. Kita kira setiap pokoknya memiliki buah kan-kannya dengan jarak tanam 8 kali 9. Kita kira cukup maksimal lah dalam proses pembuahan itu sendiri kan. Ini penampakan buahnya. Kita cek lagi yang satu ini pokok sebelahnya, apakah ada? Ada. Seperti ini kan. Cek lagi yang satu lagi. Ada lagi kan. Kita kira untuk penggunaan jarak tanam 8 kali 9 dari proses fotosintesis penyinaran matahari hingga proses pemanenan hingga kondisi pelepah, kita kira cukup rekomendasi lah dalam dunia perkebunan kelapa sawit. Dan untuk dari kami sendiri, kami sangat rekomendasi dengan jarak tanam 8 kali 9 dengan kategori atau jenis pelepah panjang kan. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin mencoba dengan jarak tanam 8 kali 9, selamat mencoba kan. Untuk hasilnya performanya seperti di perkebunan kita ini kawan-kawan. Mungkin cukup pemaparan atau informasi yang kita berikan kepada kawan-kawan. Semoga ilmu yang kita berikan atau saran yang kita berikan semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Saya ucapkan selamat pagi. Wassalam.